Halo bro and sis, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dimurahkan rezekinya ya. Amin. Malam ini gue mau curhat tentang barang. Barang apa? Barang yang lagi lo pegang sekarang ini. Yes, HP. Tapi sebelum lo terlalu nyaman, luangkan waktu untuk like video ini dan subscribe ya. Tapi kalau emang lo berkenan aja. Dan kalau boleh tahu, lo lagi nonton dari mana dan jam berapa? Komen ya. Makasih. Sekarang ambil posisi yang nyaman karena kita mau balik ke zaman lo masih orok. Lo lagi nangis. Dunia lo itu cuma nangis, lapar, aus, gerah, popok basah, pengen digendong, repeat. Itu aja. Lo belum bisa ngomong. 90% bunyi yang keluar dari mulut lo cuman nangis. Di ruang tamu yang berantakan, nyokap lo lagi nyetrika sambil jongkok karena meja setrikaannya pendek. Bokap lo baru pulang kerja, mukanya lepek, masih pakai sepatu. Bau apek keringat bercampur aroma masakan yang gosong di dapur. Terus lo nongol, nangis meraung-raung di kursi bayi. Nyokap lo melirik, napasnya berat. "Pah, tolongin dong, dia rewel melulu dari tadi." Bokap lo cuma matanya masih menatap kosong ke arah TV yang baru dinyalain. "Ya elah, gue baru mau duduk." "Capek mah, papa kan baru pulang." Tangisan lo makin keras, makin ngejerit-jerit. Kepala lo panas, perut lo mules, dan gak ada satupun tangan hangat yang datang. Lalu nyokap lo berdiri. Dia taruh setrikaan yang lagi dipegang, matanya mencari-cari di sekitar ruangan. Dia gak cari boneka atau empeng, dia cari senjata pamungkasnya. Dia ambil tuh barang dari atas meja. Sebuah benda persegi panjang dingin dengan casing warna-warni yang udah lecet. Sebuah HP. "Diem ya dek," bisik nyokap lo, sambil jarinya menari di layar. Tap, tap, tap. Cahaya biru menyala tiba-tiba, menyilaukan ruangan yang rada remang. Dan mulai deh berkumandang. Lagu anak-anak yang terlalu riang dan repetitif. "Baby Shark, cucu, baby Shark." Dan ajaibnya, tangisan lo langsung berhenti. Mata lo yang masih berkaca-kaca langsung ngelok. Kayak ada magnet di cahaya biru itu, ke gambar ikan hiu yang bergerak-gerak dengan warna-warna yang mencolok. Diem, sepi, hanya suara baby shark yang keulang-ulang. Saat itu juga nyokap dan bokap lo saling pandang. Senyum lega, "Akhirnya," kata bokap lo sambil ngejatuhin badannya ke sofa. Begitulah awalnya. Lo baru aja dikenalin sama bandar lo yang pertama. Bukan BD narkoba, bukan BD alkohol, tapi BD dopamin dalam bentuk digital. Disajikan dalam paket yang orok friendly. Tanpa lo sadar, otak lo yang masih kayak spons itu, yang kepengen nyerap apaan aja, lagi bikin catatan. Dia nggak catat kalau pelukan bisa bikin tenang, tapi dia bikin catatan kalau layar HP yang jadi penenang. Dan kejadian kayak gitu pun berulang setiap kali. Di mobil yang lagi macet-macetan, panas, lo mulai gelisah. Nyokap lo yang duduk di depan langsung ngelurin tangannya ke belakang. Bukan ngasih cemilan atau mainan, tapi nyodorin HP. Di restoran sambil nunggu pesanan lo mulai rewel. Daripada repot ngajak ngobrol atau gambar di kertas, keluarlah HP itu. Seketika lo pun langsung anteng. Nyokap bokap lo bisa makan dengan tenang, sementara lo asik dengan dunia dua dimensi di depan hidung lo. Benda itu akhirnya menjadi baby sister yang gak pernah komplain. Dia emang gak pernah peluk lo kalau lo kesakitan. Dia cuma kasih warna dan suara yang sama, berulang-ulang. Lo nangis lagi, tinggal di tap. Musiknya ganti, gambarnya ganti, warnanya ganti. Lo mulai tumbuh besar, dan benda itu pun tumbuh bersama lo. Dari lo yang bisanya cuma nonton doang, sekarang lo mulai bisa pegang. Jari-jari lo yang mungil mulai belajar gerakan sakral abad 21. Swipe, geser kiri, geser kanan. Sesuatu yang baru selalu muncul. Otak lo yang masih kecil bilang, "Wih, keren. Gue yang kontrol semua ini." Nyokap dan bokap lo mungkin gak sadar. Mereka cuma mikir, "Alhamdulillah ada nih barang, ngurus anak jadi gampang." Mereka gak lihat bahwa di balik ketenangan itu, mereka sedang menyolder sebuah koneksi yang permanen. Koneksi antara rasa yang gak nyaman dengan layar HP. Mereka emang gak ngasih lo racun, mereka cuma ngasih lo jalan pintas untuk menghindari rasa bosan, sedih, atau kesepian. Jalan pintas yang nantinya bakal menjadi satu-satunya jalan yang lo tahu. Waktu pun berlalu. Benda yang dulu cuma buat bikin lo diem, sekarang punya nama baru. HP gue.
Dan dunia yang dulu cuma ada satu, sekarang pecah jadi dua. Lo sekarang udah di SD. Dunia lo yang pertama adalah dunia nyata. Lo lagi berada di ruang kelas yang dipenuhi bau badan bocah-bocah yang belum kenal deodoran. Suara Bu Sri, guru matematika lo, kayak palu yang ngehantem jidat. Ini PR harus selesai besok. Nilai kalian jelek semua. Di telinga lo bunyi-bunyian dari Bu Sri tadi kayak cuma numpang lewat aja. Terus ada Dimas, si tukang bully. Suaranya nyelekit. Tiap dia mulai ngomong dan mulai ngebully lo, perut lo mulus, tangan lo dingin, rasanya pengen menghilang dari semua itu. Untungnya lo punya benda yang bisa bikin lo keluar dari semua itu. Dari kantong Doraemon lo, tas lo yang bentuknya Doraemon, lo keluarin benda persegi panjang dengan layar yang gelap. 2 kali ketukan jempol, jeng jeng, nyala dia. Dengan warna-warni yang memancing, dengan bunyi-bunyi notifikasi yang masuk secara beruntun. Masuklah lo ke dunia yang kedua, dunia layar. Cahayanya langsung menyapu wajah lo. Lo pun langsung disambut sama warna-warna cerah puzzle game. Foto-foto Anissa, cewek populer di kelas yang lagi liburan di pantai itu tuh. Senyum manisnya yang bede, perfecto men. Seketika hidup lo langsung terasa tanpa PR, tanpa Bu Sri, tanpa Dimas. Mulailah jari lo menari-nari di atas layar HP. Scroll, tap, swipe kanan, geser kiri. Setiap like yang muncul di postingan lo, otak lo ngerasa seneng banget. Setiap kali lo naik level di game, otak lo teriak, yes! Rewardnya itu emang kecil-kecil tapi terus-terusan datangnya. Ini yang namanya dopamine loop. Sederhananya otak lo mulai ketagihan sama rasa yang terus-terusan kayak gitu. Dan satu-satunya cara termudah untuk mendapetinnya ya balik lagi buka HP. Dan lo akan balik lagi setiap hari. Pulang sekolah teman sepedaan lo si Randi ngajak main ke lapangan. Lo cuma angkat kepala sebentar dari layar. Lagi sibuk nih, lagi ngechat. Lo nggak sibuk sebenarnya. Cuma lagi nge-scrollin sosmed atau nontonin video orang lagi main game. Tapi rasanya kayak yang penting banget. Di sini lo merasa diri lo yang kontrol dunia. Di sini nggak ada yang ngebully lo. Di sini lo bisa jadi siapa aja. Dulu lo bisa ketawa ngakak banget pas si Randi tikus ruk kalau kata orang Sunda. Sekarang lo cekikikan sendiri di kamar lihat meme-meme di Instagram. Sahabat sejati lo sekarang berubah jadi pakai baterai dan punya koneksi wifi. Adegan puncaknya di suatu sore, Randi datang lagi. Wajahnya sumringah sambil bawa bola. Tapi lo lagi asik banget nge-scroll TikTok sambil nungguin balasan chat dari grup online yang isinya orang-orang yang gak pernah lo temuin di dunia nyata. Lo geleng pala. Ntar aja deh, gue capek. Senyum sumringah di muka Randi pun akhirnya hilang. Dia cuma ngangguk, lalu pergi. Dan lo ya balik lagi liatin layar. Sedikit merasa lega karena gak perlu ngobrol, gak perlu berkeringat, dan gak perlu berusaha. Hubungan lo dengan manusia di dunia nyata mulai berasa kayak ekstrakurikuler yang melelahkan. Sementara hubungan lo dengan layar HP terasa aman, nyaman, tentram. Samawa. Tanpa sadar lo bukan lagi cuma main HP. Tapi lo udah pilih untuk tinggal di dalam dunianya. Dunia nyata jadi tempat yang lo datengin karena terpaksa. Kudu sekolah, makan, mandi, belajar, kerja. Tapi hidup lo yang sebenarnya, hidup yang terjadi di antara kabel charger dan sinyal wifi. Di sanalah lo merasa diterima. Di sanalah lo merasa punya kendali. Dan satu persatu, orang yang dulu deket sama lo mulai menjauh. Waktu pun terus berjalan. Gak kerasa lo sekarang itu udah jadi karyawan muda cuy. Dan ritual pagi lo bukan bangun terus cuci muka. Itu bonus doang. Ini ritual pagi lo. Mata lo ngebuka, belek juga masih nempel di situ. Bahkan sebelum otak lo memutuskan untuk benar-benar bangun, tangan lo udah otomatis merayap sendiri ke samping bantal. Mencari sesuatu. Benda persegi panjang hitam yang dingin itu. Layar menyala. Cahaya birunya langsung menusuk mata lo yang masih sembab. Notifikasi WA grup kantor, like dari postingan semalam, story orang-orang yang lagi sarapan enak, lo cek semuanya dalam kondisi setengah sadar. Baru setelah itu lo menyeret diri lo ke kamar mandi. Nyokap lo di rumah yang lagi siapin sarapan di meja, refleks nyapa lo. Pagi. Tapi sayangnya lo lempeng aja jalan sambil terus merhatiin HP yang ada di tangan lo. Ini yang namanya phubbing, phone snubbing. Singkatnya mengabaikan orang di sekeliling lo demi HP. Dan lo jadi ahli di bidang ini. Di meja makan, nyokap, bokap, mungkin adik lo duduk bersama.
Ada suara sendok, cerita soal tetangga, tanya kabar, dan aktivitas basa-basi lainnya. Tapi lo duduk di tengah mereka dengan mata yang terpaku ke satu benda yang bernama HP gue. Jempol lo menari-nari. Sesekali lo nyengar-nyengir lihat meme, dan cemberut baca chat kerja. Nak, makanannya jangan didiemin. Iya mah. Lo jawab sambil nge-scroll lagi, ngangkat muka juga kagak. Nyokap lo akhirnya diem, makan dalam keheningan. Lama-kelamaan dia udah nggak berusaha lagi untuk ngajak lo ngobrol, bahkan untuk sekedar basa-basi. Pernah waktu itu pas lagi di bus, baterai lo udah tinggal 5%, power bank ketinggalan. Rasanya kayak lo lagi di pengadilan, mau divonis, napas lo berat, mata lo bolak-balik ngecek persenan baterai yang makin berkurang. Lo merasa terputus dari dunia, padahal dunia yang sebenarnya itu ya orang-orang di dalam TJ itu. Ada lagi pernah pas sinyal hilang. Itu kayak lo lagi dikurung di ruangan yang kedap suara. Gelisah. Tangan lo gatel terus-terusan nge-refresh. Padahal sebenarnya lagi nggak ada yang penting-penting amat juga. Nongkrong sama teman-teman kantor lo, ya sama aja. Lo ketawa, kelihatan kayak ngikutin obrolan lah. Tangan kiri lo megang gelas. Tangan kanan, ya pasti deh, pegang HP. Scroll timeline, cek notifikasi, lo ketawa ketiwi, lihat video di HP. Bukan karena jokes dari temen lo. Lu dengerin gua gak sih? Dengar, lanjutin. Tapi sebenarnya lo emang gak merhatiin apa yang teman lo omongin. Lo cuma berpura-pura. Emang bener lo hadir secara fisik, tapi mental dan jiwa lo itu lagi berada di cloud servernya Instagram, YouTube, atau Twitter. Malam harinya lampu kamar mati, tapi ada cahaya biru yang menerangi wajah lo dari bawah. Lo scroll dari Instagram ke TikTok, ke YouTube, ke FB, ke YouTube lagi. Otak lo padahal capek, mata perih, tapi jempol tetap gesit. Duh, tanggung. 10 menit lagi deh tidur. Bisik lo ke diri sendiri, tapi 10 menit tadi jadi sejam lebih. Aktivitas lo ini bukan lagi untuk sekedar hiburan, tapi udah jadi ritual sebelum tidur. Ini cara lo untuk bisa tidur. Gejala fisik pun akhirnya mulai muncul. Leher lo pegel karena terus-terusan menunduk. Mata lo merah, perih, dan gampang berair kayak abis nangis. Padahal emang karena kurang istirahat. Punggung lo membungkuk. Sakit kepala datang tiap sore. Tapi apa yang lo lakuin waktu sakit kepala datang? Buka HP, cari artikel tentang ngilangin sakit kepala. Ironis kan? Dunia nyata mulai terasa kayak versi beta yang masih banyak bugs-nya. Waktu lo jalan-jalan dan ada pemandangan yang bagus, reaksi pertama lo adalah buka kamera, foto, edit, upload, tunggu like. Lo nggak bener-bener nikmatin pemandangannya. Yang lo nikmatin itu proses postingnya. Temen lama ngajak kopdar, otak lo otomatis dengan cepat membuat berbagai macam alasan supaya lo nggak pergi. Ujung-ujungnya, lagi repot gua, capek. Bisa zuman aja nggak sih? HP lo itu bukan lagi jadi sekedar alat, tapi HP lo udah jadi filter, jadi lensa mata lo, jadi media utama lo buat ngejalanin dan mengalamin hal apapun. Lo hadir, tapi sama sekali nggak ada. Dan akhirnya tagihan itu pun datang. Bukan tagihan data atau pulsa, tapi tagihan dari hidup yang lo cuekin. Dan nilainya jauh lebih mahal dari yang lo kira. Dimulai dari badan lo sendiri. Lo bangun tapi dunia terasa berputar. Kepala lo puyeng banget. Penglihatan lo kabur. Leher lo kaku kayak papan. Nengok dikit sakit. Mut. HP di samping bantal lo bergetar. Tapi kali ini tangan lo gak otomatis ngambil karena rasanya mual kalau lo mau gerak. Akhirnya pergilah lo ke dokter untuk periksa. Dengan sorot yang prihatin dan suara yang datar, dokter memvonis lo itu kena insomnia kronis. Dan yang lebih parah, tulang leher lo udah mulai melengkung. Badan lo itu resmi mulai berhenti kerjasama. Tapi lo masih belum sadar juga akar masalahnya tuh apa. Ada suatu waktu nyokap lo lagi duduk di sofa dengan wajah yang tampak lebih keriput. Lebih capek dari yang lo ingat. Dia gak lagi sibuk di dapur, dia cuma duduk. Dan dia mulai bicara. Mama kemarin periksa ke dokter. Nyokap lo sebenarnya pengen ngobrol hati ke hati sama lo. Tapi mata lo refleks aja, ngelirik layar HP yang ada di pangkuan lo. Chat grup kerja emang lagi rame banget. Nyokap lo ngeliat itu, dia langsung berhenti ngomong. Lalu dengan suara datar yang bikin sedih, dia bilang, gak apa-apa, lanjutin aja. Mama tahu HP-nya lebih penting. Dia berdiri dan berjalan masuk ke kamar. Tinggallah lo berdiri dan terdiam di ruang tamu sendirian. Nyokap lo itu bukan marah, tapi udah pasrah. Dan pasrah seorang ibu itu, kita ngelihatnya perih. Kalau gue sih gak kuat ya, sedih banget. Terus di kerjaan,
Ada satu presentasi penting buat klien besar. Lo udah siapin materinya berhari-hari, tapi malam sebelum presentasi, lo nggak bisa tidur. Otak lo gelisah, dan solusinya scroll TikTok sampai subuh. Nah pas di ruang rapat, otak lo kosong. Kata-kata lo nggak ada yang nyambung. Slide yang lo hafal jadi blank aja. Lo lihat muka bos lo yang berubah dari yang tadinya berharap, jadi kecewa berat, dan akhirnya jadi dingin. Peluang itu melayang, bukan karena lo on. Emang karena otak lo itu udah capek berat, tapi juga udah terlalu kecanduan sama short term reward untuk bisa fokus ke tujuan jangka panjang. Seminggu kemudian ada pesan masuk, bukan dari kerjaan, tapi dari Randi. Dia nge-share satu foto. Foto dia bareng-bareng teman lama lo yang lagi hiking. Semuanya tersenyum lepas. Captionnya simple. Last gathering sebelum pada mencar-mencar. Miss you all. Lo nggak ada di foto itu. Dan yang lebih pedih lagi, lo bahkan nggak tahu kapan rencana hiking itu dibuat. Mungkin di grup yang lo mute, atau di grup baru yang sengaja nggak invite lo. Karena mereka tahu jawaban lo pasti, sibuk guys, lain kali ya. Pertemanan itu sudah bubar dengan sendirinya. Tanpa drama, tanpa perpisahan, tanpa campur tangan lo. Malam itu nyokap lo sambil dia memberikan sesuatu. Satu album foto tua, kulitnya udah lapuk. Lo buka. Debu beterbangan. Baunya apek tapi membawa kehangatan. Di album itu ada foto lo kecil tertawa gembira, digendong sama bokap lo. Ada juga foto lo dan Randi dengan muka dan baju yang kotor abis main pasir. Foto keluarga di hari raya, semua peluk-pelukan, salam-salaman. Terus lo mulai buka galeri di HP lo. Scroll, ribuan foto. Screenshot chat, meme, foto makanan yang sama dari 20 angle yang berbeda-beda. Selfie dengan senyum yang dipaksain. Lo scroll terus, cari satu foto, satu aja. Foto di mana lo tertawa tulus dengan orang di samping lo, bukan karena pose buat Instagram. Susah, nggak ketemu, nggak ada. Bukan cuma waktu, men, tapi lo udah kehilangan banyak hal penting dalam hidup lo, termasuk kepercayaan di mata ibu lo, keberadaan lo dalam hidup sahabat-sahabat lo, kesehatan badan lo yang dulu prima, dan yang paling penting, peluang untuk mempunyai kenangan yang hangat. Kenangan yang bisa bikin lo mesem-mesem sendiri saat mengenangnya 20 tahun kemudian. Lo duduk di lantai kamar, dikelilingi oleh album tua dan cahaya dari HP. Dunia nyata udah runtuh. Yang tersisa cuma puing-puing, badan yang sakit, hubungan yang retak, dan satu album digital berisi rekaman kehidupan orang lain. Layar HP yang selama ini jadi pelarian, sekarang cuma memantulkan bayangan muka lo sendiri. Capek, hampa, sendirian. Di titik balik ini tinggal 2 pertanyaan lagi yang masih tersisa. Apa yang masih bisa diselamatkan? Dan apakah semuanya udah terlambat? Di tengah-tengah puing hidup lo yang berantakan tadi, sebenarnya ada 2 jalan pilihan yang terbentang. Satu pilihan terlihat nyaman karena sudah biasa lo lakuin, tapi pasti membawa lo menuju ke tempat gelap yang lebih dalam. Pilihan satunya lagi akan terasa aneh dan menakutkan, tapi mungkin bisa membawa lo menuju cahaya kehidupan yang terang benderang. Jalan pertama, lo pilih untuk melanjutkan apa yang udah lo lakuin selama ini. Tapi coba deh, kita berandai-andai 10 tahun lagi. Kamar lo lebih kusut, minus di mata lo makin tinggi, dengan kantung mata hitam yang permanen. Leher lo beneran jadi bungkuk sekarang, udah gak bisa dibenerin lagi. Lo duduk sendirian di apartemen sewaan, makan mie instan. Layar HP adalah satu-satunya jendela dunia, tapi dunia di sana bukan dunia lo, itu dunia orang lain. Lo cuma jadi penonton, like, scroll, tonton, repeat. Temen cuma avatar di game online. Keluarga pada malas berhubungan sama lo, karena mereka ngerasa nggak pernah diperhatiin sama lo, terutama kalau lagi ngobrol. Hidup lo berjalan otomatis, udah kayak ada algoritma yang ngejalaninnya. Dan saat baterai habis, yang tersisa cuma kesendirian. Lo jadi manusia yang terlupakan. Itu satu pilihan. Tapi ada pilihan lain. Bukan berharap dari mujizat, bukan rehat dari teknologi selama 7 hari, tapi lewat perjuangan sederhana yang kecil-kecil. Dimulai dari laci. Malam itu nyokap lo lagi nyiapin makan malam. Lo lihat mukanya yang gak lagi berharap untuk bisa basa-basi sama lo. Dengan tangan yang sedikit gemetar, lo bisa mulai meletakkan HP lo ke dalam laci yang ada di seberang meja makan dan menutup lacinya. Dunia lo gak kiamat kok, tapi pasti ada rasa yang aneh. Tangan lo refleks mencari sesuatu. Lo merasa kayak lagi di jalanan, tapi telanjang bulet. Rasa panik pun langsung datang. Gimana kalau ada chat penting?
Gimana kalau ada yang nyari gua? Gimana kalau? Jantung lo berdebar. Otak lo setengah mati cari-cari alasan biar lo buru-buru ngambil HP yang tadi lo taruh di laci. Tapi lo tahan. Saat itu juga, untuk yang pertama kalinya selama bertahun-tahun, lo bisa dengar suara sendok nyokap lo yang lagi nyendokin tempe di piring. Suara bokap lo yang bertanya, kerjaan gimana? Suaranya serak. Udah lama lo gak benar-benar denger jelas suara bokap lo. Lo jawab, canggung, kaku, tapi lo jawab dengan sadar. Besoknya tantangan yang lebih gila. Lo coba keluar rumah, sengaja gak bawa HP. Langsung muncul perasaan gak keruan. Setiap langkah terasa berat. Lo merasa terputus dari semuanya. Tapi lo jalan terus ke taman kecil di dekat rumah lo. Duduk di bangku taman. Dan mulailah keajaiban-keajaiban kecil terjadi. Karena gak pakai earphone, lo bisa dengar suara burung berkicau. Beneran dengar, bukan dari video di TikTok. Karena gak ada layar buat lo liatin, lo bisa merasakan angin sepoi-sepoi di kulit muka lo. Dingin, seger. Karena mata lo gak terpaku pada warna-warni di layar HP, lo bisa lihat warna daun yang hijau dengan gradasinya yang bagus. Ada kepik berwarna merah lagi jalan di atasnya. Dunia yang selama ini cuma jadi background yang ngeblur, out of focus, sedikit-sedikit mulai fokus. Gak lama ada tetangga yang lewat. Biasanya lo gak akan negor karena mata lo mantengin HP. Kali ini lo lihat dia, anggukin kepala, Pak Joko, mau kemana? Dia kaget, terus senyum. Oh, mau ke warung mas, ini gas habis. Obrolan 10 detik yang ya gak ada artinya. Tapi somehow terasa jauh lebih hidup daripada ratusan chat di grup. Perubahan-perubahan tadi bukan untuk stop make HP selamanya. Karena emang ya zaman sekarang mah gak akan mungkin lah bisa lepas dari HP. Tapi perubahan kecil untuk mulai ambil alih kendali. Tentang menjadi pengguna, bukan menjadi budak. Lo mulai biasain taruh HP di ruangan yang beda saat lo masuk kamar tidur. Jadi lo malas buat ngambil yang pas udah rebahan. Lo mulai matiin semua bunyi notifikasi dan fungsi getar, kecuali untuk kontak-kontak yang lo anggap emergency. Lo mulai hapus-hapusin beberapa aplikasi sosmed, berita gosip, dan games. Cuma lo sisain satu sosmed yang lo anggap paling krusial buat kerjaan dan keseharian lo. Lo mulai cari apps yang bisa bantu kontrol screen time, notifikasi, dan penggunaan HP. Lo mulai mengaktifkan mode grayscale. Tiba-tiba aja sosmed dengan warna-warninya yang memikat seketika jadi terasa boring. So, pada akhirnya pertanyaannya bukan lagi bisakah kamu berhenti, tapi menjadi momen kecil apa di dunia nyata yang masih cukup berharga buat kamu ambil kembali dari HP. Apakah momen itu senyum tulus seorang ibu saat lo dengerin dia cerita? Apakah rasa kebersamaan saat lo beneran hadir di tongkrongan, bukan cuma sekedar fisik? Apakah rasa tenang di pikiran yang gak selalu dicekek sama bunyi notifikasi? Atau mungkin cuma sekedar menikmati sarapan pagi tanpa perlu kita foto makanannya terlebih dahulu. Layar HP lo itu udah merebut banyak hal. Sekarang, apa yang pengen lo rebut balik? Pilihannya ada di tangan lo. Selamat memilih.